wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM, dan pada kali ini saya akan membahas terkait interface, dan ini berikut modulnya. Saya akan bahas sedikit terkait interface. Jadi interface ini adalah sebuah tipe referensi pada Java ya, atau interface secara struktur serupa dengan kelas. Isi dari interface adalah metode abstrak, artinya metodenya dideklarasikan, tidak ditulis secara utuh. Deklarasi metode pada interface serupa dengan metode pada kelas abstrak, dan variabel pada interface akan memiliki aturan statik dan final, sedangkan metode akan memiliki aturan publik dan abstrak. Jadi di sini ada hubungan kelas dan interface. Jadi terlihat dari gambar ini 9.2 ini, sebuah kelas melakukan extend terhadap kelas lain. Sebuah interface melakukan extend terhadap interface lain. Namun sebuah kelas melakukan implement pada interface. Jadi kalau kelas sama kelas ini akan extend, ditunjuk ini extend. Jadi kalau kelas ke interface ini akan melakukan implement. Kalau interface ini extend, basicnya jarang sih. Dan ini bawahnya ini untuk mempermudah antara abstrak dan interface. Di sini ada kelas diagram UML, yaitu untuk menghitung gaji karyawan. Nah seperti ini. Jadi di gambar diagram ini menjelaskan, dan yang ditunjuk ini adalah implements. Kalau yang ditunjuk di interface pajak, dia pakai ini double hitung. Jadi gaji menunjuk pajak. Dan kemudian is, melakukan is, dan ditunjuk ke ini abstrak pegawai. Jadi tas gaji itu main, ini mainnya. Jadi ini pertama kali ini buat dulu pegawai, habis itu setelah pegawai baru kita bikin pajak ya. Kalau sudah bikin interface pajak, baru kemudian bikin kelas gaji. Setelah gaji kita bikin main. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita praktekkan. Oke. Saya tutup dulu. Oke, saya bikin package baru aja, namanya hubungan kelas dan interface ya. Kelas dan interface. Nah, kalau sudah bikin package-nya gini, baru kita bikin Java class dulu. Kita bikin class dulu, namanya pegawai seperti ini. Usahakan kalau nulis class itu awalnya harus pakai huruf kapital atau huruf besar. Nah seperti ini. Sudah kita bikin lagi interface pajak. Terus kemudian kita bikin lagi gaji, kelas gaji, dan kemudian kita bikin lagi namanya main, bikin mainnya, dan tes gaji. Nah seperti ini. Nah, kita bikin pegawai dulu. Di pegawai ini kita rubah, ini kita tambahkan public, jadi abstrak. Seperti ini. Dan kita string nama,
public pegawai. Mungkin public pegawai, terus kemudian manggil pegawai lagi, terus dalamnya dibikin string nama, terus this dot nama, terus kemudian sama dengan nama P2. Sebelumnya sini di line 20 kita bikin abstract nah seperti ini. Void detail, kita bikin detailnya nah seperti ini biar nah itu pajak interface pajak ini kita bikin big static final double karena mau bikin ada pecahan makanya dikasih double. Ini persen jadi ini persennya 10 bisa. Terus bawahnya kita bikin public abstract double hitung aja ini. Nah di sini kenapa ada tanda ini senternya ini lampu, karena di sini itu tidak boleh persennya itu harus huruf kapital tidak kecil. Nah jadi gini, ini coba ganti kita dari besar. Nah seperti ini maka akan aman. Habis itu kita lanjut ke gaji. Gaji ini kita melakukan pewarisan dari pegawai, kemudian diimplementasi pajak. Seperti contohnya di sini. Ini kan seperti ini. Nah, ini implement pajak. Ini dan mewaris dari isi tubuh waris. Jadi kan tunjuk ke pegawai. Nah, gitu. Oke. Ya. Itu di bawahnya kita bikin double gaji ini, bikin public gaji yang string nama double gaji per nama dan this gaji gaji. Nah ini kita bikin for detail
Ini kita tulis nama pegawai. Pegawai sama dengan this name-nya. This dot gaji sama dengan gajinya dikurangi hitung pajak. Terus kemudian menampilkan lagi gajinya dipanggil gaji. Nah, seperti ini. Itu row-nya kita bikin public double untuk hitung pajaknya. Itu untuk mengembalikan return, terus dalam kurung this gaji dikali dengan simbol bintang, itu dalam kurung lagi persennya dipanggil, terus dibagi 100 ini seperti ini, terus titik koma. Nah di sini ada tanda ini lampunya, ini diklik aja, terus tambahkan override, ini juga sama, tambahkan override. Nah, kita lanjut ke kelas main, kelas gaji. Di kelas gaji ini public dulu, public, terus gaji ini, itu panggil gaji ini sama dengan bikin objek baru gaji, terus dalam kurung namanya Iksan gitu ya, terus dalam kurung lagi gajinya misal 5 juta gitu ya. Oke, sudah. Oke, nih. Terus bawahnya gaji, terus detailnya ini. Kita bikin main seperti ini. Tes gaji, new, tinggal dipanggil yang atas ini, depan. Nah, itu ini. Nah, setelah itu kita coba running di kanan dan file. Apa yang terjadi? Nah, di sini mengeluarkan nama pegawainya Iksan dan gajinya juta 100. Gajinya seperti ini karena dipotong tadi, dikurangi pajak, kan kena pajak, ini jadinya kayak begini, kurangi, jadi gajinya tinggal segini, 4.500.000. Oke, dan akan sedikit jelaskan terkait program ini.
Kita coba analisa dari sini. Kita analisa. Di sini kan ada soal analisa nih. Nah, di sini ada hapuslah keyword abstrak di metode void detail di kelas abstrak pegawai, sehingga menjadi seperti berikut. Jadi dibikin kayak gini, jadi void detail. Jadi di kelas pegawai sini ininya itu dihapus gini aja. Saya malas hapus gini saja. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini kan ya tadi. Nah, seperti ini kan. Udah bagaimana hasilnya akan terjadi compile error, jelaskan. Ini saya coba compile ya di sini. Ini saya paksa ya. Ya kan seperti ini. Nah, hasilnya kan kalau dihapus si abstraknya ini kan jadi kayak gini errornya. Ada detail ini karena metodenya ini harus memiliki body atau dideklarasikan sebagai metode abstrak dengan menambahkan keyword abstrak sebelum keyword void. Jadi ini itu harus memiliki body dan atau dideklarasikan sebagai metode. Jadi harus minta pakai metode baru bisa dia. Nah, ini kalau dihapus seperti ini, otomatis si ini akan jalan. Nah, program akan jalan seperti ini. Nah, terus analisa kedua, setelah keyword abstrak di metode void hitung pajak di interface pajak sehingga menjadi seperti berikut. Bagaimana hasilnya, apa terjadi? Jadi di metode pajak ini abstraknya ini saya coba hapus. Nah, ini saya hapus ini. Apakah yang terjadi? Dia tidak akan terjadi kesalahan karena ini metode ini ataupun atribut yang berada pada interface akan dianggap abstrak oleh compiler dan perlu dilakukan overriding jika kita ingin mengimplementasikan di kelas turunannya. Jadi itu udah dianggap abstrak kalau di kelas interface. Bedanya seperti itu. Nah, ini udah terjalan ini. Ini walaupun di masih abstrak, walaupun nggak dikasih abstrak di interface tetap jalan. Mungkin tutorial kali ini sudah cukup. Besok saya akan melanjutkan mengenai abstract class dan concrete class. Jadi cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.